Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Kita menginjak pada pembahasan sunnah-sunnah ketika azan. Yang pertama, al-adzanu ala taharah, adzan dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maupun suci dari najis. Ini adalah sunnah. Dan sah seseorang yang adzan meskipun tidak bersuci. Kemudian yang kedua, adzan dengan berdiri. Ini juga sunnah. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Qum ya Bilal fanadi bis shalah." Berdirilah wahai Bilal dan kumandangkanlah azan untuk salat. Kemudian yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Ini juga sunnah. Kemudian yang keempat, memasukkan kedua telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Jadi ditutup kedua lubang telinga dengan menggunakan kedua telunjuk. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam Irwaul Ghalil. Kemudian yang kelima, mengumpulkan antara dua takbir. Allahu Akbar, waqaf, kemudian Allahu Akbar. Tidak diucapkan sendiri-sendiri. Bukan Allahu Akbar, kemudian berhenti, kemudian Allahu Akbar. Bukan seperti itu, tapi sunnahnya adalah setiap dua dikumpulkan menjadi satu. Kemudian yang keenam, al-iltifatu birra'si yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah wa yasaran inda qawlihi hayya 'alal falah. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian yang ketujuh, at-tathwib fil adzanil awal lil fajr. Tentunya ini khilaf di antara ulama. Mengumandangkan lafaz as-salatu khairum minan naum pada adzan pertama ketika salat fajar. Pendapat yang lain adalah ketika adzan yang kedua. Ini sunnah-sunnah bagi muadzin. Kemudian yang disunnahkan bagi yang mendengarkan adzan. Yang pertama, at-tardidu sirron khalfal muadzin. Mengulangi atau menirukan lafaz muadzin dengan lirih. Ini memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin Allahu akbar
faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mengucapkan, muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Tatkala muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah min qalbih, dari hatinya, dakhalal jannah, dia masuk surga, jaminannya adalah surga. Maka apapun aktivitas kita, usahakan kita hentikan ketika mendengar adzan, menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, jaminannya adalah surga, kesempatan emas. Jadi muadzin memiliki keutamaan, orang yang mendengar pun memiliki keutamaan. Lalu bagaimana jika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Apa yang kita ucapkan? Sebagian orang ada yang mengucapkan sodakta wa bararta, engkau benar, ketika mendengar as-salatu khairum minan naum. Ini tidak ada dalilnya. Yang benar adalah ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar pun mengucapkan as-salatu khairum minan naum berdasarkan keumuman muadzin. Jika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka tirukanlah apa yang dia ucapkan, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian dibolehkan pada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cukup mengucapkan wa ana. Ini diperbolehkan dan ini adalah sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan An-Nasai dari Sahal bin Hanif bahwasanya dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala duduk di atas mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Muawiyah mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah mengatakan wa ana. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah mengatakan wa ana. Falamma qada ta'dzin, dan tatkala sudah selesai adzan, Muawiyah mengatakan ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al muadzin yaqulu ma sami'tu minni min maqalati. Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis ini, di tempat dudukku ini, tatkala dikumandangkan adzan, mengucapkan seperti apa yang aku ucapkan.
seperti apa yang kalian dengar dariku, apa yang aku ucapkan. Jadi ada sunnah, yaitu tatkala muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat cukup dengan wa ana. Dan hadis-hadis seperti ini tentunya tidak bertentangan. Ini bukan hadis yang kontradiksi, namun ini adalah khilaf tanawwu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini dan pernah melakukan itu. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah yang melakukan kedua-duanya. Jadi pada setiap sunnah yang berbeda-beda, orang yang paling afdol adalah orang yang melakukan semuanya. Karena dengan melakukan semuanya, dia mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama mengatakan disinilah kelebihan orang-orang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Karena apa? Amalan mereka lebih banyak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang tidak memiliki ilmu. Semakin banyak orang mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin banyak mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amalan itu lebih sederhana dari apa yang dilakukan keumuman manusia. Bacaan-bacaan iftitah misalnya, bacaan ruku, bacaan sujud yang dikenal manusia mungkin bacaan yang panjang-panjang. Dia mengetahui ilmu tambahan bacaan-bacaan yang pendek yang juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia amalkan, maka orang ini lebih utama. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama adanya berbagai macam amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, terutama pada bacaan-bacaan, adalah untuk menambah kekhusyuan kita. Karena kalau satu lafadz saja, kita hafalnya hanya satu bacaan istiftah saja, satu bacaan rukuk saja, satu bacaan sujud saja, maka karena rutinitas yang sering menjadi kita tidak khusyuk. Meskipun kita membaca, kita tidak sadar apa yang kita baca. Tapi begitu kita bervariasi, selama variasi itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan khusyuk. Tatkala sholat subuh kita membaca doa rukuk yang ini, ketika sholat duhur membaca yang ini, begitu juga ketika mendengarkan muadzin. Terkadang kita mencukupkan wa ana, itu pasti akan membantu kekhusyuan kita dalam melafatkan lafaz-lafaz adzan tersebut. Kemudian yang kedua, as-salatu 'alan nabi wa su'alul wasilah lahu ba'da faraghil muadzin. Mengucapkan salawat untuk Nabi dan meminta wasilah setelah selesainya adzan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Amr annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Thumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran. Maka sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya 10 kali solawat. Subhanallah, ini adalah amalan yang luar biasa, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat Allah kepada hambanya, salawat Allah kepada Rasul, salawat Allah kepada orang-orang beriman adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut
di hadapan malaikat-malaikatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuji seseorang, pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk surga mereka semuanya adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah itu adalah kedudukan di surga yang tidak boleh kecuali untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Fa arju an akuna anahu, dan aku mengharap wasilah itu adalah milikku. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat alaihi syafa'ah, maka barang siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untukku wasilah, maka halal baginya syafaatku. Jadi salah satu sebab untuk kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untuk Nabi kita. Maka ini adalah amalan yang agung ketika kita mendengar adzan, menirukan bacaan adzan tersebut, kemudian membaca salawat, kemudian meminta wasilah. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini, yaitu adzan, dan salat ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan fadilah, dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Maka barang siapa membaca doa ini, halal baginya syafaatku di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, asyhadatu bil wahdaniyati war risalati war ridha billah wa rasulihi wa bidinihi, yaitu menyaksikan dengan keesaan Allah dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ridho dengan Allah sebagai Rabb dan dengan Rasul, Nabi kita sebagai Rasul, dan dengan agamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadir rasula, dan Muhammad sebagai rasul, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah ini. Namun sebagian manusia lalai dengan sunnah ini. Tatkala dikumandangkan adzan tetap pada aktivitasnya, padahal hanya membutuhkan beberapa menit dia dijamin surga, dijamin mendapatkan syafaat Nabi, dijamin dosa-dosanya diampuni. Namun banyak orang yang lalai. Kemudian yang keempat, ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Qul kama yaqulun. Ada seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Wahai Rasulullah, para muadzin lebih afdal daripada kita. Hadis-hadis tentang fadilah muadzin sudah kita bacakan. Maka sahabat pada iri karena yang ditunjuk oleh Rasulullah hanya beberapa saja, karena tidak mungkin semua orang mengumandangkan adzan, nanti dikira demo. Ya, yang adzan tentunya satu masjid hanya satu. Maka yang lain pun iri. Inilah irinya sahabat. Ya, irinya sahabat itu bukan pada perkara dunia, namun pada perkara akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul kama yaqulun." Katakan seperti apa yang mereka katakan, yaitu lafaz-lafaz adzan, tentunya dengan suara yang lirih. Fa idzan tahaita, maka jika muadzin sudah selesai adzan, fasal tu'tah, mintalah, berdoalah kepada Allah, tu'tah, niscaya engkau akan diberi. Subhanallah, hajat kita sangat banyak sekali. Namun kesempatan emas ini jarang sekali manusia menggunakannya. Kalau waktu yang mustajab sepertiga malam mungkin berat bagi sebagian besar orang. Namun antara adzan dan iqamah ini terus menerus 5 kali dalam sehari semalam. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Subhanallah, banyak orang yang lalai atau bahkan mungkin belum tahu tentang keutamaan ini. Seandainya waktu yang singkat ini kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah keutamaan-keutamaan ini, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan adzan, baik pada muadzin ataupun yang mendengarkan adzan. Tentunya kesalahan ini akan mengurangi keutamaan adzan. Yang pertama bagi muadzin, at-tamtitu wat tatribu wat talhinu zaid fil adzan. Meliuk-liukkan, memanjang-manjangkan yang berlebih-lebihan di dalam adzan. Adzan sampai setengah jam. Ini kepanjangan. Ya. Yang kedua, ziyadatul lafdhah sayyidina inda syahadah fil adzan, menambahkan lafaz sayyidina. Wa ashhadu anna sayyidana Rasulullah. Maka ini tidak diperbolehkan meskipun Rasulullah adalah sayyid, sebagaimana hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, tuan seluruh anak Adam, dan itu bukan merupakan kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayyid di dalam agama dan sayyid di dalam nasab. Nasab beliau adalah nasab yang mulia, dan agama beliau tentunya kualitas ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling berkualitas di antara kita semuanya. Namun karena lafaz sayyidana ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, meskipun baik maka tidak boleh digunakan. Termasuk juga di dalam sholat ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika tasyahud, ya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka tidak boleh ditambahkan sayyidina. Karena apa? Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sayyidina. Adapun di luar sholat itu boleh, namun jangan berlebih-lebihan, karena ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala para sahabat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami dan putra dari sayyid kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Ucapkanlah seperti apa yang kalian ucapkan,
namun jangan berlebih-lebihan, jangan sampai dengan pujian kalian diseret oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya ini terjerumus pada berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani melebihkan nabi mereka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian melebih-lebihkanku sebagaimana orang-orang Nasrani melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Ucapkanlah Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan Allah, maka ucapkanlah hamba dan utusannya. Jadi ketika kita memberi gelar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu wa rasuluhu, maka sebaik-baik pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pujian-pujian yang lain yang disertakan dengan pada salawat, ya, sebagiannya berlebih-lebihan, sebagiannya adalah hulu, maka dikhawatirkan umat ini akan terjerumus pada kesyirikan sebagaimana orang-orang Nasrani terjatuh pada kesyirikan. Dan terjadi, ya, sebagian manusia melebihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukannya. Di antara sholawat tersebut ada lafaz anta nurun fauqan nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala cahaya di atas cahaya, nurun ala nur di dalam surah An-Nur. Maka tatkala kita memberikan sifat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama perbuatan ini sebagaimana perbuatan orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Ingat bahwa syaitan tidak hanya bersemangat menggoda manusia untuk berpaling dari agama, namun syaitan juga bersemangat menggoda, menggelincirkan manusia yang taat beragama. Bukankah kesyirikan yang terjadi pada sejarah umat manusia terjadi pada ahli ibadah? Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka adalah ahli ibadah yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking semangatnya, overdosis, terjatuh pada kesyirikan. Maka itu pentingnya kita mengilmui, mempelajari tauhid. Selanjutnya yang ketiga, at-tasabih wat tawashih wa nahwi dzalika qabla al-adzan. Mengucapkan tasbih atau siir-siir sebelum adzan. Adzan itu ya lafaz yang kita telah sebutkan, baik yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Zaid atau Ibnu Mahdhurah. Ya, 3 lafaz adzan yang kemarin kita sampaikan. Adapun sebelum dan setelahnya ditambahi syair-syair yang enggak jelas dari mana, ini jelas merupakan bid'ah yang mungkar meskipun lagunya bagus. Yang keempat, al-jahru bis-shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal adzan. Mengeraskan suara sholawat untuk Nabi setelah adzan. Ini juga tidak dibenarkan. Yang kelima, adamul iltizam bisunanil adzan allati taqaddama dzikruha. Tidak memperhatikan sunnah-sunnah adzan yang sudah kita sebutkan. Yang keenam, tarkul adzanil awwal lil fajr wa tarkut tathwib fih. Tidak melakukan adzan yang pertama pada waktu subuh. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Namun juga perlu kita perhatikan, ya, kalau memang kita tinggal di suatu daerah yang memang tidak ada adzan pertama dan itu akan menimbulkan fitnah, terlebih juga menimbulkan madharat kalau kita mengumandangkan adzan pertama, baik madharat untuk kita atau madharat orang yang mendengarkan adzan. Madharat orang yang mendengarkan adzan apa? Orang tidak tahu. Dia tahunya kalau ada lafaz as-shalatu khairum minan naum itu salat subuh.
Dan tidak semua orang pergi ke masjid. Ibu-ibu di rumah mengira itu adalah adzan subuh. Kemudian dia ambil air wudhu, sholat subuh jam 3 atau setengah 4. Padahal belum masuk waktu subuh. Ini madharat untuk orang lain. Ini harus kita jaga. Jadi ajarkan dulu kepada masyarakat bahwa ini adalah sunnah. Kemudian kita kumandangkan adzan. Jangan sampai ada orang yang sholat subuh terus gara-gara adzan kita, ya, sholat subuh sebelum waktunya. Dan juga pernah terjadi ada orang bekerja di daerah, dia merantau di suatu daerah yang mengumandangkan adzan awal. Dia sholat selalu di awal waktu. Namun sayangnya dia nggak ke masjid. Dia sholat tapi nggak ke masjid. Setiap dikumandangkan adzan, ya, karena di daerah situ sudah ma'ruf, ya, menjalankan sunnah adzan pertama. Setiap dikumandangkan adzan, dia sholat. Sampai suatu ketika namanya orang sholat itu masih soleh, iseng ke masjid. Kok sholat di rumah terus, meskipun mungkin pendapat dia adalah sunnah muakkadah. Ke masjid kosong. Wah, dia merasa sayalah orang paling soleh di dunia. Dia tunggu. Ketika dia menunggu, setengah jam kemudian atau 45 menit, muadzin adzan lagi. Kaget dia. Ternyata selama ini dia sholat belum masuk waktu. Bagaimana orang ini? Mengkodok berapa kali? Kalau dia tinggal di daerah tersebut 3 bulan, berapa kali? 30 kali 3. Kalau jumlah bulannya 30, 90. Menurut madhab Syafi'i 1 kali. Loh, kok bisa? Kita sudah pelajari tentang mengkodok sholat, ya. Pada pelajaran mengkodok sholat, namanya mengkodok itu tidak harus tepat waktu. Tatkala dia keliru pada sholat yang pertama, sholatnya tidak sah. Hari kedua dia melakukan sholat subuh, ini dianggap mengkodok pada hari berikutnya. Dia sholat di hari yang ketiga, dianggap mengkodok hari kedua. Begitu seterusnya sampai hari terakhir. Jadi dia berkewajiban mengkodok pada hari yang pertama saja. Karena kodok itu adalah membayar hutang. Seperti kalau saya hutang setiap bulan 500.000, 6 bulan. Kemudian ada SK diangkat jabatan saya. Kemudian saya bayar hutang saya setiap bulan 500. Tidak harus saya niatkan yang 500 ini untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-6. Gak harus. Yang penting jumlahnya berapa. Kalau sudah 500 kali 6 sudah selesai. Seperti juga ibu-ibu apabila memiliki hutang puasa, ya, ketika bulan Ramadan haid 7 hari. Ketika sudah selesai Ramadan di bulan Syawal atau bulan-bulan setelahnya, dia mengkodok tidak harus diniatkan ini untuk kodok hari Rabu yang saya tinggalkan, kemudian hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Tidak harus seperti itu, ya, karena kalau seperti ini akan memberatkan, orang lupa. Terlebih orang yang meninggalkan puasa atau membayar hutang. Jadi kalau sudah lunas, ya sudah lunas. Ya. Karena namanya mengkodok, ya, mengkodok sholat itu tidak harus tepat waktu. Ketika seseorang sudah mengkodoknya, maka itu sudah sah. Kemudian berikutnya, kesalahan pada orang yang mendengar adzan.
Yang pertama, adamul iltizam bis sunanillati taqaddama dzikruha. Tidak menerapkan atau melaksanakan sunnah-sunnah orang yang mendengarkan azan. Yang kedua, ucapan mereka Allahu a'zam wal izzah inda sima'i takbir. Ketika mendengar Allahu Akbar, yang diucapkan bukan Allahu Akbar, tapi Allahu a'zam, meskipun maknanya sama. Allah yang maha agung, wal izzah ditambahi lagi, wal izzah lillah, dan kemuliaan untuk Allah. Jelas ini adalah bid'ah. Kalau yang pertama itu bukan merupakan kesalahan, ya. Orang tidak melaksanakan sunnah-sunnah, ya, tidak menjawab adzan, itu tidak berdosa. Adapun yang kedua ini, kalau melakukannya maka mendapatkan dosa karena melakukan amalan yang tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, iksamu ba'dihim bihaqqil adzan, sumpah sebagian mereka dengan haknya adzan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haknya adzan. Ini tidak perlu. Cukup kita berdoa antara adzan dan iqamah, itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian yang keempat, ziyadatu ba'dihim wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Pada bacaan doa yang tadi kita bacakan, ya, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah. Kemudian ditambahi wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Atau ditambahi juga yang terakhir, innaka la tukhliful mi'ad, ya, wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Sudah, titik sampai di sini hadisnya. Kemudian dia tambahi, meskipun maknanya benar, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Ini ucapan yang benar, namun karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini juga bid'ah. Kemudian yang kelima, sebagian mereka mengucapkan la ilaha illallah, terburu-buru mengucapkan la ilaha illallah ketika setelah menjawab takbir yang terakhir, Allahu Akbar, dia pun mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bagaimana yang benar? Kita menunggu sampai benar-benar selesai, berhenti muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah berhenti, maka kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita menginjak pembahasan berikutnya setelah tentang adzan, yaitu al-iqamah, tentang iqamah. Iqamah artinya adalah i'lam bil qiyami ila shalah, pemberitahuan untuk ditegakkannya salat. Kalau adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu salat. Ini adalah pemberitahuan ditegakkannya waktu salat. Tentunya untuk orang-orang yang hadir. Bi alfadin ma'thurah, dengan lafaz-lafaz yang ada asarnya, artinya ada hadis-hadisnya, ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus. Sifat iqamah adalah mewitirkan atau mengganjilkan lafaz adzan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah illal iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan dan diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah, kecuali lafaz qad qamatis shalah, itu 2 kali. Qad qamatis shalah. Adapun yang lainnya, tatkala di adzan dibaca 2,
maka di iqamahnya dibaca ganjil. Apabila di adzannya dibaca ganjil, lafadz la ilaha illallah yang terakhir, maka tetap dibaca ganjil. Jadi iqamah itu adalah bacaan ganjil dari adzan. Apakah wajib orang yang adzan dia yang mengumandangkan iqamah? Tidak harus, namun sunnah. Sunnah seseorang yang mengumandangkan iqamah adalah tadi yang adzan, karena itu yang dilakukan oleh Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tatkala adzan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah. Permasalahan berikutnya, apakah kita menirukan bacaan iqamah dan juga membaca doa setelah iqamah? Ini khilaf di antara ulama. Adapun di dalam kitab ini memilih pendapat yang disyariatkan. Yushra'u liman sami'al iqamah an yaqula mithla ma yaqulul muqim. Disyariatkan bagi orang yang mendengar iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah. Berdasarkan keumuman hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar seruan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Maka dengan hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa disunnahkan juga untuk kita menirukan apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah, begitu juga doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Namun juga ada yang menyelisihi ulama yang lain, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena hadisnya adalah tentang adzan. Dan iqamah itu dinamakan adzan itu dari bab taglib. Ya, insyaallah setelah adzan kita akan bahas apa itu taglib, apa itu tathniyah. Silakan. Ya. Kita ketahui bahwa di sebagian lafadz hadis-hadis iqamah itu dinamakan adzan dengan bentuk musanna. Di dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Al-adzanan atau al-adzanaini. Dua adzan, artinya adalah adzan dan iqamah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa iqamah itu dinamakan adzan karena taglib. Ya. Ada taglib, ada tathniyah. Bentuk dua kata yang namanya tathniyah atau musanna itu dua hal yang persis. Seperti ar-rajulani, dua orang laki-laki, dua-duanya sama laki-laki. At-talibani, dua orang murid, dua-duanya sama murid. Kemudian ada yang bentuknya dua, dia tasniyah, namun dia adalah bentuk taglib. Seperti apa? Al-aswadan. Al-aswadan, aswad artinya hitam, dua yang hitam. Yaitu pada hadis ketika Aisyah meriwayatkan bahwa dapur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengepul satu hilal berikutnya sampai terbit hilal berikutnya, artinya 2 bulan berturut-turut. Kemudian ditanya oleh para tabi'in yang menjadi murid-murid Aisyah radhiyallahu anha, maka apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah? Aisyah mengatakan al-aswadan, dua
yang hitam. Apa dua yang hitam ini? At-tamr wal ma. Korma dan air. Korma dan air, mana yang warnanya hitam? Korma. Adapun air bening. Digabungkan ini karena litaglib. Warna hitam itu memenangkan warna apapun, ya. Warna putih, warna bening, ya. Kalau ada yang bening, kemudian datang yang hitam, yang bening jadi enggak bening, ya. Ada susu putih dikasih kopi, maka jadinya hitam, ya. Jadinya hitam. Kemudian juga dalam buku-buku fikih, ya, rukun di Ka'bah, ya, pojokan-pojokan Ka'bah, ya. Ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Biasa mengatakan Yamaniyaini atau Syamiyaini. Dua rukun Yaman adalah rukun Yamani itu sendiri dan rukun yang sejajar lurus dengan rukun Yamani. Begitu juga Syami ditasniahkan adalah rukun yang sejajar dengan rukun Syami. Namun pada rukun yang ada Hajar Aswad, ya, tidak dikatakan hajaroini. Karena apa? Agar orang tidak salah sangka ada dua Hajar Aswad. Karena apa? Pada rukun Hajar Aswad, bagian yang ada Hajar Aswadnya itu ada sunnah di situ. Entah mencium, atau meletakkan tangan, atau melambaikan tangan. Adapun rukun Syami tidak ada seperti itu, sehingga kalau orang menyangka pun tidak ada amalan di situ. Jadi kembali pada pembahasan tadi, dan iqamah itu dikatakan adzan itu bukan pada tasniyah tapi pada taglib, ya. Tidak pernah pada bentuk mufrad iqamah itu dikatakan adzan. Ya, tidak pernah pada bentuk mufrad, bentuk tunggal, iqamah itu dikatakan adzan. Ketika kita memerintahkan orang untuk iqamah, adzan kamu, maka tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dia dibentukkan tasniyah, bentuk musanna dari bab taglib. Dengan alasan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena sunnah-sunnah orang yang mendengarkan adzan, maka adzan yang kita ketahui yaitu adzan untuk mengumandangkan masuknya waktu sholat, bukan untuk ditegakkannya sholat. Jadi iqamah, dan ini wallahu a'lam, ini pendapat yang kuat bahwa ketika dikumandangkan iqamah tidak disyariatkan bagi kita untuk menirukan lafadz iqamah tersebut, begitu juga doa-doa setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, diulang. Seringkali kita mendengar saat iqamah ada muadzin melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan hayyala sholatu hayyalal falah. Nah, itu ada tu-nya itu. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi tidak ada lafadz wa, ya. Iqamah itu adalah bentuk mufrad, ya, bentuk tunggal, bentuk ganjil dari adzan. Pada adzannya tidak ada wa, maka iqamahnya tidak ada wa. Kemudian lafadz tu, nah, itu menyelisihi sunnah, ya, karena lafadz adzan maupun iqamah itu waqaf, ya, waqaf. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Bukan tu juga bukan ti.
Kalau tu salah ya, kalau ininya ti ya, kalau secara i'rabnya hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Itu secara i'rab benar, tapi menyelisihi sunnah. Yang benar adalah hayya 'alas sholah hayya 'alal falah. Apalagi itu sudah menyelisih sunnah, i'rabnya keliru lagi. Ya, qad qamatis shalah. Nah, ya. Kalau qad qamati ya harus itu satu rangkaian ya. Ti-nya itu qad qamatis shalah. Wakafnya di as-shalahnya. Ustadz barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apakah seorang mendapatkan keutamaan mendengarkan adzan tatkala dia tidak menjawab adzan karena kesibukannya, tetapi dia hanya membaca doa setelah adzan? Iya. Keutamaannya adalah keutamaan yang dia lakukan, iya. Keutamaannya adalah keutamaan yang dia lakukan. Adapun yang tidak dia lakukan maka tidak mendapatkan keutamaannya. Ya. Boleh seseorang ya tidak menjawab adzan namun membaca doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu boleh, tapi dia tidak mendapatkan ya orang yang nirukan adzan jaminannya apa? Masuk surga. Orang yang membaca doa meminta wasilah kepada Nabi SAW dihalalkan syafaat Nabi SAW. Jadi keutamaannya pada keutamaan yang kedua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin ketertinggalan sedikit bahasan berkaitan dengan bolehkah kita meninggalkan masjid yang mana azan sudah dikumandangkan. Iya. Makasih. Iya. Masya Allah. Iya, permasalahan yang sangat penting sekali ya. Kekeliruan orang yang mendengarkan adzan ya. Ketinggalan, ini persalahan yang sangat penting sekali. Jazakallahu khairan. Ya, dilarang meninggalkan masjid ketika kita di dalam masjid. Begitu dikumandangkan adzan, maka kita dilarang keluar masjid. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika ada seseorang yang dikumandangkan adzan, dia keluar, dilihat terus oleh Abu Hurairah sampai keluar. Maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdosa orang yang meninggalkan masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali ada keperluan, semisal berwudu, buang air kecil atau mengambil sajadah atau keperluan sholat. Jadi yang untuk keluar dan kembali lagi ini tidak mengapa. Akan tetapi kalau meninggalkan meskipun menuju masjid yang lain ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau pengen tidak sholat di masjid ini silahkan keluar sebelum adzan. Jadi kalau sudah adzan itu orang sudah terikat. Barakallahu fiik. Mungkin ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama tadi saya ingin menegaskan raditu billahi robba tadi Ustaz, apakah setelah syahadat tauhid atau setelah syahadat rasul? Iya. Kedua, ini kasus suatu mushola ya di kampung itu agak homogen ya Ustaz. Ini masalah kunut. Kadang ada ustadz imamnya yang kebetulan biasa pakai kunut, dia pakai kunut. Kemudian ada lagi yang imamnya nggak pakai kunut, dia cuma memperlama itidal. Tidak baca apa-apa, mungkin memberi kesempatan yang kunut tadi. Nah mungkin suatu ketiga mungkin ada imam lagi yang kebetulan nggak ada imamnya yang dua-dua macam tadi itu, dia berkeyakinan nggak pakai kunut dia. Apakah dia lebih utama dia langsung saja tanpa kunut, tanpa berdiri langsung sujud, atau dia ikut seperti yang kedua tadi imamnya berdiri agak lama tanpa baca apa-apa untuk menunggu yang baca kunut? Syukran jazakallah khair. Iya. Wallahu alam urutannya ya. Sholawat, kemudian meminta wasilah, kemudian syahadat dan keridhaan terhadap Allah, Rasul dan Nabinya. Itu pada kitab-kitab adzkar susunannya seperti itu. Wallahu alam apakah ini
susunan yang baku atau tidak. Yang jelas urutannya seperti itu pada kitab-kitab adkar. Kemudian mengenai kunut ya, ini khilaf yang sudah sejak zaman dulu ya, khilaf tentang kunut subuh ya. Bahkan tidak hanya pada hadis-hadis yang dhaif saja yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang melakukan kunut subuh, bahkan hadis yang sahih ya, yang dijadikan oleh kita bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, bagi yang mengamalkan kunut subuh itu mengatakan itu adalah dalil disunnahkannya, yaitu hadis dari tabi'in yang bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, apakah mereka membaca kunut di dalam sholat subuh? Kemudian sahabat ini mengatakan, ai bunai muhdats, wahai anakku, ini adalah perkara muhdats. Bagi orang yang mengingkari kunut subuh, maka jelas ini adalah bid'ah. Bagaimana ini bisa dijadikan dalil bahwa ini adalah sunnah? Yaitu pada intonasi ucapan sahabat ini kepada anaknya, yaitu perkataan pengingkaran, ai bunai muhdats, wahai anakku, apakah ini muhdats, apakah ini bid'ah? Karena apa? Anak ini bertanya kepada ayahnya, dia melihat peristiwa kunut subuh tatkala itu. Ini di zaman tabi'in, zaman keemasan, zaman salafus saleh sudah terjadi kunut. Anaknya bertanya, banyak orang yang melakukannya, maka bapaknya marah. Apakah seperti ini bid'ah? Jadi tinggal bagaimana intonasi ayahnya ini melafatkan, dan pada kitab itu tidak ada. Dulu nggak ada video, nggak ada kaset. Ya. Apakah dengan tanda seru atau tanda tanya? Nah, ini perbedaannya. Maka khilaf yang sudah sejak zaman dahulu, Ibnul Qayyim mengatakan untuk toleransi dalam permasalahan seperti ini, ya, bahkan diperbolehkan bagi yang berkeyakinan bahwa kunut subuh itu bid'ah untuk mengamini imam yang membaca kunut ketika subuh, ya, agar terjaga keseragaman berjamaah. Karena berdoa kunut itu ada sunnahnya. Berdoa kunut ketika setelah selesai rukuk di rakaat terakhir itu adalah sunnah. Adapun menentukan tempatnya pada waktu subuh saja, ini sebagian ulama mengatakan bid'ah. Maka kalau dia mengatakan ini bid'ah, imamnya yang melakukan bid'ah, dia mengamini sunnah. Dia mengamini dalam rangka dia menegakkan sunnah. Jadi niatnya imamnya itu yang keliru, dia menentukan waktunya. Adapun kita, orang mau kunut kapan saja terserah. Orang mau kunut kapan saja terserah, mau subuh, mau duhur, mau asar, mau maghrib, terserah. Jadi kita nggak salah, makmumnya nggak salah. Karena apa? Makmumnya tidak menentukan waktu. Tapi karena imamnya menentukan waktu dan kita wajib mengikuti imam. Jadi hendaklah makmumnya mengamini imamnya. Dan banyak contoh yang lain tatkala seorang imam melazimkan perbuatan-perbuatan sunnah yang mana itu waktunya tidak ditentukan tapi imam melazimkan. Besok wajib semua rakyat untuk puasa Senin. Puasa Senin kapan saja, kemarin, besok, lusa. Ya, karena apa? Untuk menghemat, karena masa paceklik. Ya. Masa paceklik. Ada sebab tertentu, biar mengirit besok semuanya wajib puasa sunnah. Maka kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh
pemimpin. Mengenai pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang toleransinya adalah memberi jeda? Maka ini tidak ada contoh. Karena makruh seorang sholat itu diam, ya. Jadi kalau dia beranggapan bahwa kunut subuh itu bid'ah, sama sekali tidak boleh, tidak ada toleransi. Ini adalah bid'ah dan memang ada ulama yang seperti ini dan kita tidak menyalahkan karena juga dalilnya kuat. Semua hadis tentang kunut subuh itu adalah bid'ah dan dia tidak ada toleransi dalam bid'ah. Maka dia segera sujud, ya, tidak ada menunggu. Diam ketika sholat itu adalah makruh, kecuali makmum, ya, kecuali makmum imamnya baca panjang pada sholat sir padahal dia hanya punya bacaan yang pendek saja, maka tidak mengapa. Tapi ini imam, ngapain dia diam? Ya, komando pada dia, ngapain dia diam? Jadi kalau mau toleransi sekalian kunut, tidak boleh diam, sekalian dia berdoa. Itu ada sunnahnya, tapi kalau diam ini tidak ada sunnahnya. Jadi langsung sujud. Kalau nggak mau berkeyakinan itu bid'ah, jangan mau jadi imam. Ya, jangan mau jadi imam. Kalau saya nggak diam, nanti akan menimbulkan keributan. Ya sudah, nggak usah jadi imam. Jadilah makmum yang baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.